Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku, siswa-siswi MTS Fakih Hasim yang berbahagia dengan saya Bapak Muhammad Naim selaku guru bahasa Indonesia. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini patut kita ucapkan puji syukur alhamdulillahirrahmanirrahim karena terlimpahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kita, tugas-tugas kita. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini marilah kita awali dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari nantinya kita diberi kemudahan dan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku, siswa-siswi yang bisa berbahagia, marilah kita simak tayangan berikut. Jangan lupa siapkan LKS-mu, buku tulismu, alat tulismu, dan perhatikan baik-baik keterangan berikut ini. Pembelajaran daring MTS Fakih Hasim Surabaya. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 untuk semester 1. Mari anak-anak kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tentang menulis pidato persuasif. Ini adalah kompetensi inti KI 3, kemudian KI 4, kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu 4.4, menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian indikator pada pelajaran ini yaitu menyusun pidato persuasif. Tujuan pembelajaran, yakni yang pertama siswa dapat menyusun kerangka pidato persuasif. Kemudian yang kedua, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato persuasif sesuai strukturnya. Tentang menulis pidato persuasif. Arti dari kata menulis. Menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Nah, menulis biasa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pena atau pensil. Pengertian dari pidato. Pidato adalah mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak. Nah, pidato biasanya dibawakan oleh seorang yang memberikan orasi-orasi
dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Dari uraian tadi bisa kita ambil sebuah kesimpulan tentang menulis pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau khalayak melalui catatan atau secara tertulis, yakni membuat atau menyusun pidato secara tertulis di lembar kertas. Berikutnya yaitu tujuan menulis naskah pidato sebagai persiapan sebelum kita berpidato di depan orang banyak. Kemudian mudah ketika berpidato, tidak mengalami kesulitan kalau ada naskahnya terlebih dahulu, misalnya tidak kehabisan kata ketika berpidato, dan mempermudah kita untuk merencanakan suatu topik pidato. Selanjutnya langkah-langkah dalam menulis pidato. Langkah yang pertama yaitu menentukan tema atau topik atau pokok pembicaraan dalam pidato. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan pidato. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato. Langkah yang keempat, mengumpulkan bahan pidato. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato menjadi naskah pidato dengan kalimat yang menarik dan mudah dipahami. Berikut penjelasannya. Yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan tema atau topik pidato. Pengertian dari tema adalah pokok materi pidato yang harus dipilih sebelum membuat naskah pidato. Contoh tema religius misalnya bernilai keagamaan, bisa tentang lingkungan, tentang masyarakat, sosial, pendidikan, atau tema-tema yang lainnya. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Tujuan pidato. Tujuan pidato merupakan apa yang ingin disampaikan dalam pidato. Hal ini berkaitan dengan jenis acara yang dilaksanakan, misal pernikahan, kematian, kenegaraan, hiburan, atau yang lain. Jadi untuk mengambil tema tidak lepas dari hal-hal berikut ini. Yang kedua, memahami audien atau pendengar. Isi pidato harus disesuaikan dengan kondisi atau karakter pendengar. Misal kalangan petani, remaja, terpelajar, kondisi ekonomi, anak-anak, gender, maupun suku atau hal-hal yang lain. Ini sebagai pertimbangan untuk menentukan tema atau topik dalam pidato. Hal ini juga akan berkaitan dengan bahasa dan gaya yang digunakan sehingga isi pidato menarik dan mudah diterima oleh audiens. Artinya, berbeda karakter audiens, maka berbeda pula bahasa dan gaya yang kita pakai saat menyampaikan sebuah pidato. Misalnya kita berhadapan dengan kalangan petani, tentunya berbeda dengan
menghadapi orang yang terpelajar, dosen misalnya, seorang guru. Ini berkaitan dengan bahasa dan gaya yang kita gunakan dalam menyampaikan pidato. Kita lihat siapa audiennya, bagaimana karakter dari audien. Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil tema yaitu hangat. Artinya apa yang akan kita sampaikan dalam pidato itu sedang menjadi bahan pembicaraan di masyarakat, sehingga masyarakat akan tertarik dengan apa yang kita sampaikan dalam pidato. Nah, tujuannya agar isi menarik, maka berkaitan dengan sesuatu yang hangat dan memberikan pengetahuan baru dalam situasi tersebut. Yang kedua, langkah kedua yaitu menentukan tujuan pidato. Tujuan pidato merupakan maksud yang diinginkan dalam berpidato. Sebelum menulis naskah pidato harus menentukan tujuan pidato terlebih dahulu sehingga sesuai yang diinginkan. Nah, menurut tarikan, pidato itu memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi atau bersifat informatif. Maksudnya yaitu pidato yang bertujuan memberikan laporan atau pengetahuan atau sesuatu yang menarik untuk pendengar. Contoh, pidato penyuluhan cara pemakaian kompor gas. Ini merupakan informasi baru bagi masyarakat yang belum pernah menggunakan kompor gas. Yang kedua, ada pidato yang bertujuan meyakinkan dan memengaruhi pendengar atau dengan istilah persuasif. Seperti yang sedang kita pelajari saat ini adalah pidato persuasif yang tujuannya mempengaruhi audiens. Nah, pengertiannya yaitu pidato yang berisi tentang usaha untuk mendorong, meyakinkan, dan mengajak pendengar untuk melakukan suatu hal. Contoh, pidato calon legislatif, calon anggota dewan, calon wakil rakyat, di situ mempengaruhi audiennya agar memilih dirinya dalam pemilihan nanti dengan berbagai argumen yang meyakinkan audiens. Yang ketiga, ada pidato yang bertujuan untuk menghibur pendengar atau dengan istilah rekreatif. Maksud dari menghibur pendengar yaitu pidato yang bertujuan untuk menghibur atau menyenangkan pendengar. Dalam pidato ini pendengar atau audiens selalu dalam suasana gembira, tertawa karena isi pidato yang menyenangkan atau bersifat menghibur tadi. Contoh, pidato di posko bencana supaya pikiran tidak rileks sehingga perlu pidato yang sifatnya menghibur, pidato dalam acara bakti sosial atau yang lainnya. Yang keempat yaitu menekankan aspek-aspek pendidikan atau edukatif. Pengertian dari pidato dengan tujuan edukatif yaitu pidato yang berupaya menekankan pada aspek-aspek pendidikan. Contoh, pidato keagamaan. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka pidato. Ini langkah dalam menyusun
naskah pidato. Yang ketiga yaitu menyusun kerangka pidato. Kerangka yaitu rangkaian pokok-pokok yang akan dibicarakan. Semua naskah pidato pasti memiliki pokok-pokok dalam naskah tersebut. Pokok-pokoknya itu yang menjadi kerangka. Dalam kerangka harus ada kesatuan dan koherensi atau kepaduan antar bagian. Maksudnya antara uraian yang pertama dengan uraian berikutnya harus masih ada hubungan atau kesinambungan. Ini yang dimaksud dengan koherensi. Menurut Januarita ada 4 kerangka pidato. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dalam pidato itu berisi pertama salam pembuka, kemudian sapaan hormat, diawali dengan memberikan penghormatan atau salam sapaan hormat kepada orang yang paling tinggi derajatnya dalam lingkup di acara itu sampai ke yang paling rendah tingkatannya. Juga sedikit gambaran dari isi pidato yang dibawakan. Ini bagian pendahuluan. Bagian yang kedua yaitu isi. Isi ini merupakan inti dari pidato, harus sedapat mungkin secara ringkas dan mudah dipahami. Jangan sampai uraian kita sampaikan pada bagian isi ini bertele-tele sehingga membuat audiens menjadi jemu mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Isi tidak menyimpang dari tema. Ini sudah secara otomatis isi yang kita sampaikan tidak boleh menyimpang dari judul atau tema dalam pidato. Materi atau isi pidato disusun secara sistematis atau runtut, mulai maksudnya, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah-langkah. Langkah-langkah biasanya berisi jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu ada pada bagian akhir pidato. Kemudian bagian yang ketiga yaitu pembahasan. Bagian ini adalah kesatuan yang berisi alasan-alasan yang mendukung hal-hal yang dikemukakan pada bagian isi. Bagian yang keempat terakhir yaitu penutup. Menutup pidato dengan membuat rangkuman, bisa diakhiri dengan sebuah rangkuman atau kesimpulan, menceritakan cara singkat yang menarik, dan diakhiri dengan salam penutup. Tidak lupa sebelum salam penutup disampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan. Berikutnya yaitu fungsi kerangka pidato. Yang pertama, memudahkan dalam menyusun naskah pidato maupun dalam penghafalan teks pidato nantinya. Yang kedua, agar tujuan pidato lebih terarah, tidak menyimpang ke hal-hal lain yang ada di luar tema pidato. Dan yang ketiga, agar pidato lebih sistematis, artinya secara runtut dan logis atau masuk akal. Yang keempat, agar pidato mencakup keseluruhan materi, artinya tidak ada materi yang terlewatkan yang berkaitan dengan tema atau pokok persoalan dalam pidato. Dan yang kelima, agar isi pidato sesuai dengan topik. Ini fungsi dari kerangka pidato.
Yang keempat, langkah keempat dalam menyusun teks pidato yaitu mengumpulkan bahan pidato. Nah, bahan pidato merupakan materi yang disampaikan dalam pidato. Setelah meneliti persoalan dengan berbagai pengamatan, pertimbangan, dan merumuskan tujuan pidato serta menganalisis pendengar audiennya, maka langkah selanjutnya adalah menyusun naskah pidato. Bahan pidato ini bisa berupa fakta, ilustrasi atau gambaran-gambaran, contoh-contoh, cerita atau pokok-pokok yang konkret, yang nyata untuk mengembangkan pidato. Nah, bahan pidato bisa kita peroleh dengan cara pertama, bertanya kepada orang atau pihak yang paham dengan tema yang akan dibicarakan. Kita dapat bertanya kepada orang yang ahli sesuai dengan tema yang kita tentukan. Kemudian bisa dengan cara membaca buku-buku, berbagai buku bisa kita baca yang ada kaitan dengan tema. Kemudian mungkin juga peraturan-peraturan, majalah-majalah, dan surat kabar. Yang kelima yaitu mengembangkan kerangka pidato. Ini langkah kelima untuk menyusun naskah pidato. Setelah kerangka berhasil kita selesaikan, berikutnya itu mengembangkan kerangka pidato. Yakni dengan menguraikan pokok-pokok masalah pada kerangka karangan menjadi kalimat-kalimat ke paragraf-paragraf dengan bahasa yang baik, yang benar sesuai karakter audiens. Perhatikan contoh kerangka pidato. Misalnya temanya tentang pendidikan. Berikut susunan kerangka pidato. Pertama, pembuka, diisi dengan salam pembuka, biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sapaan kepada hadirin, sapaan pembuka, sapaan penghormatan. Tentunya diawali dengan orang yang paling tinggi derajatnya hingga yang paling bawah derajatnya. Kemudian pendahuluan. Ini bisa diisi dengan ucapan syukur, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, ucapan terima kasih atas kehadiran. Perhatikan contoh kerangka pidato berikutnya yaitu bagian isi. Pendidikan asal penting bagi setiap individu. Pentingnya belajar, berani mencoba sesuatu yang belum tentu kita bisa. Kemudian kesimpulan, bisa menjadi individu yang terdidik. Kemudian ada harapan-harapan, misalnya apa yang kita cita-citakan dapat terwujud. Berikutnya yaitu bagian penutup. Ucapan terima kasih atas perhatian. Kemudian permohonan maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, sengaja maupun tidak sengaja. Kemudian salam penutup. Berikut adalah contoh pengembangan kerangka pidato. Misalnya judul pentingnya belajar. Bagian pembuka dengan salam. Kemudian penghormatan, sapaan penghormatan. Kemudian ungkapan rasa syukur di bagian pembuka. Berikutnya bagian isi. Ada beberapa paragraf bagian isi. Ini paragraf kedua pada bagian isi, menjadi sebuah paragraf
untuk paragraf. Kemudian bagian penutup, harapan semoga, di situ ada kata semoga harapan, mudah-mudahan. Ini salah satu ciri dari bagian penutup. Ini juga bagian penutup, akhir kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan salam penutup. Anak-anakku yang berbahagia, berikutnya yaitu tugas di lembaran dengan tinta biru seperti biasa. Perintahnya perhatikan, tulislah soal berikut dan kerjakan dengan baik. Tulis di lembaran. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan menulis pidato? Yang kedua, apa fungsi dari menulis naskah pidato? Yang ketiga, sebutkan langkah-langkah menyusun naskah pidato. 4. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam menentukan tema pidato? Dan yang kelima, sebutkan fungsi dari kerangka pidato. Selamat mengerjakan. Anak-anakku, siswa-siswi MTs Langit Hasim yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, tuntas sudah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar, beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Akhir kala, assalamualaikum